Ya, oke. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa ya, kita akan coba ya desain ya basis data begitu ya dengan mengambil kasus ini dari universitas terbuka ini ya. Ini ada dokumen praktikum ya. Akan coba buat sekali lagi eh, permasalahannya ya studi kasusnya itu ada seperti ini ya. Jadi pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat setiap mahasiswa ya dapat kira-kira mengambil minimal satu mata kuliah satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu atau oleh satu orang dosen ya. Dan setiap dosen dapat mengampung dan mengajar minimal satu mata kuliah ya. Dari kasus ini, maka yang pertama kita lakukan kita mengidentifikasi dulu dan menetapkan seluruh entiti yang terkait ya. Berdasarkan kasus ini kita peroleh ada tiga sehingga kita coba buat dulu ada tiga entitas ini ya, ada mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Itu di tahap awal. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba apa namanya ini menentukan field ya atau atribut yang melekat pada entitas atau tiga entitas tersebut. Jadi kita lihat ya. Ini apa tadi dosen dengan induk dosen, kemudian ada nama dosen. Nah, atribut lain lagi kita buat untuk mahasiswa ada NIM, nomor induk mahasiswa, dan ada selanjutnya yang kita pakai ini dulu ya, membahas ini pakai dulu ya. Bu, ya. Di tahap 2 kita sudah selesai. Kita lanjut lagi di tahap berikutnya. Berikutnya itu kita akan coba, siapa mau baca tahap berikutnya nih? Selanjutnya kita menetapkan apa? Relasinya, himpunan relasi antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamunya atau foreign key-nya. Dalam kasus menentukan relasi, salah satu cara yang digunakan adalah apa kemarin? Dengan, halo, dengan membuat namanya matriks relasi antar entitas. Nah, ini dia kira-kira, ya. Kalau kita lihat, kita baca dari sini ya, relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, ya. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, ya. Dan mahasiswa dengan dosen ada. Kalau mata kuliah ini mata kuliah diregistrasi di sini, ya. Dan dosen diajarkan, ya. Mata kuliah ini relasi dengan dosen, kemudian itu berrelasi dengan kuliah di sini. Bagaimana bentuknya? Ini kira-kira yang kita sudah bisa lihat ya. Apa namanya? Praktik relasi yang kita sudah bikin, yang kita sudah buat. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4, menentukan apa yang disebut dengan derajat relasinya. Apakah one to many maupun many to many. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai kardinal. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, diperhatikan ringkasan kasus berikut. Jadi, banyak mahasiswa meregistrasi banyak kuliah. Kemudian, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Ya. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut dapat kardinalitas ini dari yang A itu, ya ini M ke N, sedangkan ini misalnya ini dosen ya, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Ya. Hasil penambahan derajat kardinalitas RD sehingga saling terhubung
dalam gambar yang lebih lengkap. Nah, di gambarannya setelah kita lihat tahap kelima, kita lihat begini ya, kita lihat eh, bahwa mahasiswa dengan mata kuliah itu relasinya apa? Relasinya adalah M ke N. Ya. Maka kalau kita coba gambarkan, ini dari sini mata kuliah ke mahasiswa M ke N. Ya. Kita bikin relasinya itu maksudnya adalah ini. Ini registrasi. Registrasi dari sini ya, mata kuliah dengan relasinya dengan ini, kemudian mahasiswa dengan ya, selanjutnya ada siswa dosen dengan mata kuliah ya. Jadi relasi dosen dan mata kuliah kita bikin dulu sini. Tadi itu mengajarkan ya, mengajar. Kira begitu. Ada punya dokumen tadi ya, siswa dengan mata kuliah, kemudian mata kuliah dengan dosen. Ya. Jadi ini relasinya dosen yang itu relasinya yang mana ya? Itu relasi yang ini ya, gambarnya kurang lebih seperti ini, model relasinya. Nah, seperti yang kita pelajari bahwa ketika terjadi relasi M ku N seperti ini, maka kemungkinan yang pertama adalah terjadi ada penambahan atribut baru. Dalam hal ini, kalau kita lihat kasus kita ini, maka di sini ada apa yang muncul? Ada atribut untuk mendeteksi mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa tertentu. Apa? Ini berarti dia ada atributnya. Kalau kita lihat studi kasusnya ini master. Ya. Jadi ada bacanya kira-kira bahwa untuk setiap mata kuliah akan diregistrasi oleh beberapa mahasiswa dalam semester tertentu. Atau seorang mahasiswa itu akan meregistrasi ya beberapa mata kuliah di semester tertentu juga. Nah, jadi desain sedemikian rupa sehingga Anda bisa ambilnya sebenarnya. Ini adalah model. Kira-kira kalau Anda perhatikan dengan referensi kita ini agak berbeda. Pemahamannya sama ya, jadi pemahamannya sama itu sama saja. Jadi kalau di sini teorinya itu bahwa ketika terjadi relasi M ke N maka akan ada timbul apa namanya entitas baru ya, entitas baru namanya registrasi MK. Kalau di penjelasan buku ini, cuman sesuai dengan pembelajaran kita di kelas saja saya sampaikan seperti ini saja modelnya. Ya, kemarin di kelas juga saya sudah sampaikan itu ya, kalau secara baik itu bahwa ketika ada relasi
M N kayak seperti ini kasusnya, maka akan ada atribut baru yang bisa pakai untuk mendeteksi ya histori atau kapan ya, relasi ini terjadi. Ya, bisa? Halo? Halo, halo, bisa ya? Bisa, Pak. Pak. Kira-kira Bisa, seperti Pak. ini. Bisa, Pak. Kira-kira seperti ini. Ada yang mau lanjutkan untuk ada yang melanjutkan untuk mendesain pakai Workbench? Ya, ya. Ada yang mau? Ini selanjutnya kita bisa apa ya? Ekspor ya, ekspor jadi hanya taruh di sini ya. Ini RD perguruan tinggi ya. Ya, jadi sudah ada filenya dari RDPT ya. Jadi RD-nya sudah jadi RD-nya berarti tahapan selanjutnya kita bikin di Workbench ya. Di Workbench ini. Ini tuh pakai ini ya. Tambah saja di sini. Kita tulis ini DB. Nah, kita add diagram. Jadi ada dari entitas kita jadikan tabel. Ya. Tabel dulu. Jadi ada NIM. Kalau NIM di kita apa? Varchar ya. Ini 9 karakter. Kemudian nama mahasiswa. Ini nama ada yang namanya agak panjang. Saya kasih 145 saja. No, no. Ya. Kemudian ada mata kuliah. Ya. Ada mata kuliah. Mata kuliah. Ada kode MK. Siapa? Ya. Ya, kode MK misalnya ini 7. Sama. Oh, kemudian ada apa tadi? Dosen ya. Dosen. Ada NID atau nomor induk dosen. Kasih varchar. 25, 12, 10. Dan nama ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Mahasiswa kita sesuaikan gambarnya dengan studi kasus tadi. Dosen mata kuliah mahasiswa. Dosen mata kuliah mahasiswa. Ya. Tadi mata kuliah dengan dosen itu bahwa satu dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah. Gitu. Satu dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah. Ya. Jadi kalau relasi yang demikian, kita pilih satu dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah. Ya. Ya. Satu dosen boleh mengajar beberapa mata kuliah. Ya. Gambarnya ya. Jadi, kalau relasi 1 km begini, maka
yang menjadi primary key di dosen, dalam hal ini any dosen, akan menjadi kunci tamu atau foreign key di mata kuliah. Biasanya saya ringkas D itu NID, jadi maksudnya D ini adalah dosen, NID ini adalah nomor atau key-nya atau field-nya ya. Jadi NID ini akan isi dari domain dosen di sini ya. Bisa paham ini kira-kira? Belum? Pak, ada tadi atribut. Ada yang mau ditanya? Itu tadi Pak, ada 2 primary key-nya, kenapa bisa? Dari Kalau yang di mana? situ ya, di situ. Yang Yang mana ini? atribut itu kan, ya itu yang mata kuliah. Ya, kenapa? Berapa Pak, ada 2 primary key-nya? Dari K Itu. ya. Iya Pak. Karena nanti kasusnya kita kan satu mata kuliah itu atau satu dosen itu hanya mengajar satu mata kuliah begitu ya. Di kombinasi antara keduanya itu ya kan menjadi K di sini. Ya. Itu konsekuensi logis yang terjadi. So, kalau kita hapus ini, kita pilih bahwa kalau kita bikin begini misalnya, ini berarti nanti boleh jadi satu mata kuliah dengan beberapa dosen itu atau satu kuliah atau kuliah dengan satu dosen bisa terekam beberapa kali begitu ya. Kalau kasusnya begini. Nah, kan kasus kita kan mengatakan bahwa satu dosen begitu ya. Hanya kita kembalikan dulu ke mana ini? Studi kasusnya kita di atas ya. Ini yang dibuat ini. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen ya, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah ya. Katanya satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen ya. Satu mata kuliah hanya diajar atau bisa diajar satu eh, orang dosen. Kita pakai relasi yang ini kalau begitu ya. Satu mata kuliah akan diajar oleh satu orang dosen ini dulu ya. Ya, ya begini. Siapa tadi yang bertanya ya? Pak, sudah terus. Ini konsekuensinya nanti bisa ada inputan double nanti. Supaya Anda memahami tidak apa-apa saya kasih begini dulu, nanti baru kita coba input datanya sebentar ya. Kita input datanya, ya. Datanya sebentar, nanti Anda lihat bedanya ya. Oke. Sementara begini dulu. Kemudian dengan mahasiswa tadi relasinya adalah M-N. Ini mata kuliah, satu mata kuliah boleh diregistrasi oleh beberapa mahasiswa. Satu mahasiswa boleh meregistrasi
satu atau lebih mata kuliah sehingga konsekuensi logisnya terjadi atau ada tabel baru yang terbentuk. Kita tambahkan di sini tabel registrasi dari A, A, di siswa sebagai D-nya. Jadi masih dan muncul atribut baru yakni semester. Ini pacar 5 saja. Ini kalau saya biasa membuat dia atau paling aman kita buat dia menjadi primary key ya. Di ketika kombinasi ini akan menjadi primary key supaya tidak ada double di data. Tapi kalau Anda mau memahami dia lebih jauh, saya biarkan dulu begini nanti sebentar kita alter tabelnya ya. Ya sekarang, nah ini kalau mau dikasih warna boleh juga supaya kita mengetahui bahwa tabel atau tabel registrasi mahasiswa itu merupakan hasil dari kasih warna hijau saja, ya, hasil dari atau merupakan relasi ya dari mata kuliah dan mahasiswa. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi sebentar Bisa Bu. saya akan mengembalikan atau Anda lihat bagaimana ini ya. Kita simpan dulu DBPT. Ya. Ini kita bisa langsung eh, buat SQL-nya kita transformasi menjadi SQL database dengan terlebih dahulu kita cek dulu ini apakah sudah di Laragon kita ada ini ya terminal ya. Saya coba stop, saya aktifkan dulu. Hal, ya. Kita bisa akses lewat terminal juga. Kita lihat, atau kita bisa mengakses, atau kita bisa mengakses dari sini juga. Nah, dari ini kita bisa akses ya menggunakan juga boleh ya. Ya. Ini belum ada tadi atau belum ada kita punya database DBPT tadi kita transformasi dulu, kronisasi dulu, dan next saja dulu DBPT ini. Ini SQL-nya ya, generate sama apa namanya ini aplikasi. Kemudian kita execute, kita close itu kita bisa akses database tadi kita itu melalui sini juga boleh kalau mau ya. Oke, Heidi SQL ini kalau kita refresh dulu. Yes, nah ini sudah ada DBPT ya. Ada DBPT dengan ada berapa? Ya, 4, 4 tabel. Kita isi dulu dosen. Datanya ada di sini. Cek. Ini ya. Oh, dannya 025 12 misalnya tabel dosennya ya. Sudah punya 3 data dosen, kemudian mahasiswa. Kan dulu.
dulu beberapa. Kita punya 4 ya kira-kira. Kemudian mata kuliah. Nah ini ya, mata kuliah. Kita tambah misalnya kode mata kuliahnya F1. Mata kuliahnya basis data. Jadi dari sini misalnya desainnya ini yang saya kasih F1 001 ini mata kuliahnya ekonomi. Mata kuliahnya data warehouse. Misalnya dosennya ikut lagi mata kuliah yang sama misalnya ya. Nah, F1 tolong diperhatikan ya F001 ya mata kuliahnya ada basis data lagi. DN-nya misalnya ini kan tidak bisa masuk ya karena apa? Primary key-nya double ya, double mata kuliahnya. Tiga, kayaknya basis data lanjutan. Oke, kita sudah punya 3 data. Kita sudah punya 3 data, 3 tabel dengan kita masuk ke registrasi MK. Apa datanya? Misalnya mata kuliah basis data diambil oleh orang semester 2023/1. Kemudian, apalagi misalnya mata kuliah basis data ini kembali diambil oleh Elora di semester 2023/2. Ini tidak bisa ya. Jadi dia tidak bisa mengulang lagi dia. Kan harusnya bisa, bisa saja ya di perguruan tinggi itu mengulang. Ya, Kak, ya. Apa solusinya atas ini? Dulu. Ya untuk ini itu kita kan ini dibuat menjadi primary key ini. Ini boleh. Ini di ya nanti kalau kasus datanya seperti tadi bahwa ternyata di 2000 mata kuliah ini diambil kembali oleh Elora di semester 2024/1 misalnya ini boleh datanya akan masuk ini. Masih error karena kita belum tadi kita belum apa sinkron kembali modelnya ya. Kita sinkron kembali modelnya. Ini jadi akan di alter tabelnya itu ini ada perubahan basis data 1K. Seperti itu kita kembali ke sini. Nah, ini sudah bisa masuk harusnya ya.
Sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah bisa masuk. Sudah masuk. Tapi ini kalau kita ubah menjadi 2023 satu, biasanya maka akan terjadi database tidak akan terima dia, ya, tidak akan terima dia sebagai datanya tidak bisa masuk. Oke ya, ini baru kembali tadi berapa tadi? 2024. Ada pertanyaan? Nanti bisa kita tambah ya. Di sini kita bisa edit dia punya mata kuliah. Kita lewat sini atau bisa kita lewat sini tadi. Kita lakukan misalnya mata kuliah kita tambahkan apa? S ya. S. Ini integer misalnya. Kita tambahkan satu kolom. Setelah penamaan begini kita perlu lakukan dulu sinkronisasi dulu. Soalnya yang dilakukan hanya menambahkan ya, meng-add column, bahkan kolom apa ini, kolom SKS dengan tipe data integer ya di setelah dosen ID kita execute. Jadi ini kita kembali ke database kita. Ini sebenarnya bisa diakses lewat sini juga ya. Ini juga bisa kita. Oke. Di database klien ini bisa pakai Workbench itu sendiri sebenarnya. Mata kuliah tadi mana? Database data, SKS3, 4. Dulu. Maaf Pak, ini panggilan akan segera berakhir. Apakah saya harus buat link baru atau bagaimana Pak? Ya, oke ya. Jadi kita sudah sampai di sini ya. Kasih mata kuliah ya. Jadi untuk penugasan mahasiswa ya silakan membuat kembali ya di desain datanya. Dok, tes Oke Pak. Ya Pak. bagaimana? Mati tadi kan? Iya Pak. Google Meet-nya berakhir waktunya. Oh begitu.
Oke ya. Oke, jadi kita sudah sampai di sini. Jadi teman-teman mahasiswa boleh sekarang tugasnya nanti coba desain ya seperti yang tadi ya. Seperti yang apa namanya tadi yang kita sampaikan. Ini kasus datanya yang kita sudah desain pakai ini untuk ERD-nya sederhananya dan terakhir kita transformasi kita buat dia menjadi apa? Menjadi SQL-nya ya. Datanya sudah jadi. Kita hai ya. Jadi dari entitas tadi jadi 3 entitas tadi nah, nanti akan menjadi 4 tabel ya, di mana tabel baru registrasi MK itu eh, diperoleh dari relasi antara mahasiswa dan mata kuliah jadinya menjadi registrasi. Itu tabel baru dengan kita tambahkan atribut baru ke dia. Ini data lengkapnya ya. Ini ERD-nya juga bisa kita ekspor sebenarnya. Menjadi PNG misalnya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Halo? Tes? Ya Pak, kayaknya tidak kali lagi Pak. Jelas ya? Ya Pak. Nah, berarti nanti sudah jelas. Silakan dibuat ya. Buat kembali ya, buat kembalian tadi masing-masing orang, setiap orang kemudian ya, buat laporan singkatnya dan taruh di sini ya. Taruh di Kompasiana buat seperti ini ya. Buat seperti ini ya. Judulnya misalnya desain base data apa tadi? Perguruan tinggi untuk yang mulak ya. Kemudian bikin gambarnya, kemudian Anda deskripsikan seperti ini ya, gambar minimal 2, gambar ERD, sama gambar ERD, Extend Entity Relationship Diagram. Ya, pakai Workbench, ini pakai apa tadi ini? ED ya, pakai buat pakai ini tadi, D editor ya. Gambar pertama ya, ini gambar pertama. Dan gambar kedua itu kita buat pakai Workbench. Terakhir tutup ya, rekam pembuatan teman-teman semua itu pakai YouTube, kemudian upload. Upload di YouTube, nanti videonya kasih di sini, di video ini juga. Ya, paham ini tugasnya? Ya, paham. Nah, tugasnya ini setiap individu ya, tugasnya ya.
Ya, Pak. Basis datanya Pak, kita yang tentukan atau ditentukan masing-masing individu? Apa itu? Basis Data, datanya Pak, data ini kayak begini. basis datanya ditentukan atau dari masing-masing mahasiswa saya. Tidak, pakai ini saja. Untuk tugas kali ini pakai ini Maksudnya untuk latihan, pakai database yang saya praktekkan ini. Nanti saya kasih rekamannya. Ya, oh jadi tidak perlu kita buat database versi lain begitu Pak. tidak, Misalnya itu untuk rumah tugas makan atau finalnya. bagaimana. Itu untuk tugas Oh ya. selanjutnya ya. Simpan untuk tugas selanjutnya. Jadi dari sekarang Anda silakan cari-cari database apa yang mau dibuat. Ya, sekarang kan kita masih tahap UTS. Jadi Anda minimal praktekkan dulu apa yang kita sudah buat. Nanti setelah itu baru apa namanya Anda berkreasi. Ya, Iya Pak. mana? Bisa ya? Oke, saya share videonya.